Dan di kitab Sunan At-Tirmidzi halaman 535 versi Abwab al-Aidain tentang bab dua hari raya, Aid Aid loro, dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Abwab al-Aidain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babun fil masyi yaumal Aid, berjalan ketika hari raya. Al-masyi berjalan. Wabila qala hadatsana Ismail bin Musa al-Fazari qala akhbarana Syarik an Abi Ishaq an al-Harith an Ali bin Talib qala min as-sunnati an takhruja ila al-'id masyi'. Termasuk dari sunnahnya Nabi yaitu berjalan kaki ketika menuju sholat hari raya, sholat hari raya Id. Nah, itu disunahkan berjalan kaki. Kalau kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, nah itu sunahnya berjalan kaki, lampah nih, jalan kaki. Wa antakula syai'an qabla an takhruja, dan makan sesuatu sebelum keluar, sebelum pergi ke masjid. Ini untuk hari raya Idul Fitri. Ini sunahnya sebelum berangkat sholat hari raya Idul Fitri, sebelum berangkat itu kita makan dulu. Ini di rumah makan dulu. Nah, nanti ada penjelasan selanjutnya. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan wal amal ala hadzal hadis inda aktsari al-ilmi yastahibuna an yakhruja rajul ila al-'id ma'syan. Jadi para ulama itu suka ketika pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat hari raya berjalan kaki ma'syan. Wa yaqula syai'an qabla an yakhruja li sholatil fitri, dan makan sesuatu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, hari raya. Makan dulu sedikit gitu. Qala Isa wa yustahabu alla yarka illa kata Imam At-Tirmidzi, disunahkan tidak naik kendaraan kecuali kalau uzur. Kalau memang uzur karena jauh atau karena soma sakit nggak enak badan, naik kendaraan boleh, kecuali kalau ada uzur atau alasan. Tapi sunahnya apa? Jalan kaki sunahnya. Oke, bab maja'a fi sholatil aidaini qabla al-khutbah. Maja'a fi sholatil aidaini qabla al-khutbah, yang disunahkan sebelum khutbah nih. Wabila hadatsana Muhammad bin Musanna qala akhbarana Abu Usama an Ubaidillah wa ibnu Umar bin Hafiz bin Asim bin Umar bin Khattab an Nafi an ibnu Umar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna fil aidaini qabla al-khutbah thumma yakhtubuna. Jadi kalau sholat hari raya ya, ini ulama para sahabat dulu ya. Jadi para sahabat dulu itu sholat dahulu, sholat dua hari raya, kemudian khutbah nih, qoblal khutbah, thumma yakhtubun. Jadi sholat dulu, baru khutbah. Berbeda dengan Jumatan nih. Kalau Jumatan khutbah dulu, baru sholat. Tapi kalau hari raya itu sholat dulu, baru khutbah nih. Ini fil aidain qabla khutbah, thumma yakhtubun. Qala fil bab an Jabir wa Ibn Abbas. Qala Abu Isa hadis Ibnu Umar hadisun hasanun sahih. Wal amal ala hadha inda al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim anna salat al-aidain qabla khutbah. Salat dua hari raya itu sebelum khutbah, qabla khutbah. Wa yuqalu inna awwala man khataba qabla shalah Marwan bin Hakam. Ya, dikatakan orang yang khutbah sebelum sholat itu
sahabat Marwan bin Hakam. Oke. Oke, tadi. Nah, ini ada, saya pernah baca buku dari Pak Nadir, saya dulu sebentar. Ini asal usul kenapa kok khutbah Jumat itu di awal gitu. Ada buku mana ini? Saya sebentar nih. Di buku tafsir Al-Quran di medsos ini. Ini pernah dengar nih buku tafsir Al-Quran di medsos karangan Prof. Nadir Syah Husain. Oke. Jadi gini. Nah, jadi di situ dijelaskan bagus nih. Jadi ada kisahnya gitu. Ada kisahnya kenapa kok kalau Jumat itu Jumatan kok sholatnya di akhir kok khutbah dulu itu ternyata ada sejarahnya. Nah, katanya seperti itu. Nih. Mana tadi? Ya, kisahnya agak panjang ternyata ini. Oke. Benar. Oke, nanti mungkin bisa dibaca nih, supaya sendiri nanti di bukunya itu nanti. Mungkin minggu depan saya jelaskan ringkasannya ceritanya, sangat panjang. Jadi bagus itu asal usulnya kenapa kok kalau Jumatan itu eh, banyak akhir. Kalau hari raya khutbahnya di depan. Ternyata ada sejarahnya. Apa? Iya, iya. Kalau khutbahnya nih, khutbahnya kalau hari raya di belakang sholat dulu, kalau Jumatan kok kenapa? Khutbah dahulu itu ada sejarahnya ternyata, ada sejarahnya dan sejarahnya itu agak memilukan. Bab maja'a anna sholatal aidaini bighairi adzan wala iqamah. Nah, kalau sholat hari raya itu tanpa adzan dan tanpa iqamat, tanpa qomat. Wabil qala hadatsana Qutaibah qala akhbarana Abul Ahwas an Simah bin Harb an Jabir bin Samur qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidaini ghairu marratan wala marratain bi ghairi adzan wala iqamatin. Jadi sahabat itu sholat hari raya bareng Kanjeng Nabi, enggak hanya satu dua kali, itu sholatnya itu tanpa adzan dan tanpa qomat. Qala fil bab an Jabir bin Abdullah wa bin Abbas qala Muisa wa hadis Jabir bin Samurah hadisun hasanun sahih wal amal alaihi inda al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim an la yu'adzana li salatil aidaini wala li syai'in minan nawafil. Jadi para ulama, para sahabat tidak melaksanakan adzan untuk sholat dua hari raya dan untuk sholat sunnah-sunnah yang lain. Jadi sholat sunnah-sunnah yang lain itu juga tidak ada adzan. Wala lisya'in minan nawafil. Bab fil qiraah fil aidain. Apa yang dibaca di dua sholat hari raya? Sunnahnya apa? Wabila qad hadatsana Qutaibah qala akhbarana Abu Awana an Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir an Abi an Habib bin Sa'd U'man bin Bashir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil aidaini wa fil jum'ah. Nabi membaca ketika sholat hari raya dan sholat Jumat membaca apa? Bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Nabi membaca surat Al-A'la dan kedua baca surat Al-Ghasyiyah. Wa rubbama ijtama'a fi yawmin wahidin fayaqra'u bihima. Ya, ini sunahnya kalau Jumatan, makanya biasanya kalau ngimami sholat Jumat baca dua surat itu ya karena sunahnya seperti itu. Dan di dua hari raya disunahkan baca itu juga. Qala fi bab an Abi Waqid wa Samurah bin Jundub wa bin Abbas qala bisa hadis Nu'man bin Bashir hadisun hasan sahih. Wa hakadha rawa Sufyan ats-Tsauri wa Mis'ar an Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir mithla hadis Abi Awanah wa amma Sufyan bin Uyainah fa yakhtalifu alayhi fi riwayah
Fayarwi anhu an Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir an Abi an Habib bin Salim an Abi an Nu'man bin Bashir wa la yu'raf li Habib bin Salim riwayatan an Abi wa Maula Nu'man bin Bashir wa ruwa an Nu'man bin Bashir ahadis wa qad ruwiya an ibni Uyainah an Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir lahu riwayatan haula'i wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fi shalah aidain qaf. Di hadis yang lain hari raya itu disunahkan baca surat Qaf, itu mana agak panjang. Wa qatarabatis dan surat iqtarabatis atau surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar. Wa biqul Asy-Syafi'i. Wa bil qal hadatsana Isa bin Musa al-Ansari qala akhbarana Ma'an bin Isa qala akhbarana Malik bin Anas an Damrah bin Sa'id al-Mazini an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah anna Umar bin Khattab sa'ala Aba Waqid al-Laits ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha. Ya. Sahabat Umar bin Khattab bertanya apa yang dibaca Nabi ketika hari raya itu fitri adha. Qala kana yaqra'u bi ya, baca surat Qaf wal Qur'an Majid wa iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar dan surat Al-Qamar. Ini kesunahan yang lain dibaca surat tersebut. Qala bisa hadza hadisun hasan sahih. Wa bil qal hadatsal Hannad wa barana ibn Uyainah an Damrah bin Sa'id bi hadzal isnad nahwu. Qala bisa wa Abu Waqid alladhi ismu Al-Harith bin Auf. Kalau di Indonesia ya kalau baca surat Qaf tentu kepanjangan ya, maka para kiai itu ya kebanyakan baca yang tadi opsi pertama ya surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah itu yang dipilih karena biar tidak terlalu lama. Nah, karena tetap konsepnya atau yang paling penting ketika berjamaah itu gimana makmumnya itu nyaman, ya, nyaman, tidak terganggu, tidak hatinya gusar. Kalau kelamaan kan nanti jamaahnya hatinya gak khusyuk ini. Itu yang paling utama. Ini jadi biar tidak lama-lama. Bab maja fi takbir fil aidain. Takbir ketika di dua wilayah. Wabil qal hadatsana Muslim bin Umar Abu Amr al-Khadza al-Madini qala akhbarana Abdullah bin Nafi an Katsir bin Abdullah an Nabi an jadi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidain fil ula sab'an qabla qiraah. Nabi takbir ketika di dalam sholat dua wilayah rakaat pertama 7 ya. 7 takbir qabla qiraah sebelum baca Al-Fatihah, sebelum baca surat nih. Takbir dulu 7. Wa fil akhirah khamsan dan rakaat yang akhir yang kedua 5 qabla qiraah sebelum baca surat qabla qiraah. Qala fil bab ana Aisyah wa ibn Umar wa Abdullah bin Umar qala bisa hadis jadi kathir hadisan hasan wa huwa ahsan syai'in ruya fi hadzal bab an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ismuhu Amr bin Auf al-Muzani wa al hadha inda bil alimi min ashabi Nabi wa ghairihi wa kadza ruya an Abi Hurairah annahu shalla bil Madinah wa hadha salah wa qawlu al-Madinah bi yaqul Malik bin Anas wa Syafi'i wa Ahmad wa Isa. Waruya an Abdullah bin Mas'ud anhu qala fi takbir fil idaini tis'a takbiratin fi rakatil ula wa khamsa takbiratin qabla qira'ah wa fi rakatil tsaniyah yabda bil qira'ah thumma yukabbir arba'an ma takbiratil ruku' wa qad ruya an ghairi wahid min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu hadza wa qalu ahli Kufah wa biyaqul Sufyan ats-Tsauri. Terus seumpama kalau ada makmum yang ketinggalan ya, datangnya telat kemudian nggak sempat takbir nih, nggak ikut takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka makmum tersebut boleh atau tidak harus mengulangi takbirnya ya, mengikuti sedapatnya. Sedapatnya nggak 7, sedapatnya cuma 2 atau 1 ya udah itu dia dilaksanakan dan itu tetap sah nih. Tetap sah, jadi tidak usah terus nambahi dewe atau terus bingung ya, diikuti saja dapatnya seberapa itu sudah sah nih. Jadi tidak apa-apa kalau semua takbirnya itu ketinggalan. Bab maja'a la sholata qabla al-idaini wala ba'da. Tidak ada salat ba'diyah atau qabliyah idnya. Wa bil qal hadatsana Muhammad bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud at-Tayalisi
Qala anba'ana Syu'bah an Adi bin Sabit qala sami'tu Sa'id bin Jubair yuhaditsu an Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitri fa shalla raka'ataini tsumma lam yusolli qabla wala ba'da. Ya. Ya, tidak ada salat qobliyah dan ba'diyah ini maksudnya seperti itu. Qala fil bab an Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Umar wa Bisaid qala bisa hadis Ibnu Abbas hadis Hasan Sahih wal amal alaihi inda badil alim min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi wa bi yaqul asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa qad ra'a ta'ifa min ahli ilmi as-salata ba'da salatil Id wa qablaha min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairu wal qaul awwal as-sahih. Wabil qala hadatsana Al-Husain bin Khurad Abu Ammar qala Abu Nawaqi an Aban bin Abdullah Al-Bajali an Abi Bakar Hafs wa Ibnu Umar bin Sa'id bin Abi Waqqas an Ibnu Umar anna kharaja fi yawmin 'id wa lam yusalli qablaha wa la ba'da wa dzakara anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala qala bisa hadha haditsun hasan sahih. Bab fi khurujin nisa fil 'idaini. Oke. Oke ya, tadi sunnahnya kalau hari raya Idul Fitri itu sebelum berangkat makan dulu. Nih. Kalau hari raya Idul Adha itu sunnahnya setelah sholat. Jadi kalau Idul Adha itu makannya itu malah setelah sholat. Belum, tidak sebelum sholat tapi setelah sholat. Nah hikmahnya kalau yang Idul Fitri sebelum sholat makan dulu itu untuk menguatkan jasmani karena sebelumnya kita puasa nih. Makanya untuk menguatkan disunahkan makan dan ada yang mengatakan dari saya makan kurma atau makan yang manis biar kuat. Dan kedua hikmahnya biar atau orang-orang nggak nyangka kalau di hari itu masih puasa gitu. Makanya pagi itu makan. Jadi saya nggak nyangka oke jadi bongso enggak, tapi sudah boleh makan. Jadi pagi-pagi itu makan. Dan itu sudah tradisi saya dari kecil, dari kecil itu juga di rumah di keluarga tuh sama bapak itu mesti disuruh makan dulu, makan dikit gitu ya. Jadi sangat membekas gitu, senang gitu. Oh besok makan sih, terus berangkat sholat Jumat di belakang gitu ya. Ini makan dulu. Nah kalau itu ada kebalikannya nih, sunahnya itu setelah sholat id. Dan hikmahnya apa? Biar kita itu makan hewan sembelihan. Jadi hewan kurban yang setelahnya kita akan kurban. Nah, kalau sekarang mungkin lama ya. Nah, kalau lama dari sekarang tuh ya maksudnya biar makan setelahnya gitu ya, biar makan daging kurban gitu. Tapi kalau sekarang masih lama gitu, nunggunya matangnya masih lama. Itu perbedaannya, gitu. Perbedaan makan. Nah itu kita hidupkan di keluarga kita. Jadi kalau makan dulu, setelahnya, sebelumnya gitu. Oke, bab fi khurujin nisa fil aidain. Perempuan ikut melaksanakan sholat hari raya. Wabil qala hadatsana Ahmad bin Malik qala akhbarana Husyam qala akhbarana Mansur wa huwa ibnu Zaid an ibnu Sirin an ummi Atiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhrijul abkar wal awaik wa dawatil khudur wal haid fil aidain. Yeah. Jadi Nabi itu menyuruh perempuan-perempuan ya baik yang masih abkar, yang masih perawan, kemudian budak-budak, kemudian wanita yang dikurung di rumah, wanita yang haid, ya bahkan yang haid itu disuruh untuk keluar ke lapangan gitu ya, disuruh keluar ke lapangan untuk sholat hari raya. Kalau yang haid ya tidak sholat. Fa'amal haid fayatazilun al-musalla wa yashaduna da'watal muslimin. Yang head nggak ikut sholat ya, tapi hadir di situ ya untuk meramaikan. Qalat ikhdahunna ya Rasulullah illam yakun laha jilbab. Nah, kemudian ada yang bertanya kalau nggak punya jilbab bagaimana? Illam yakun laha jilbab, nggak punya penutup aurat gimana? Qala fal tu'raha ukhtuha min jilbabiha. Katakan Nabi pinjam saudaranya, ya, pinjam saudaranya untuk pinjam jilbab untuk ikut keluar meramaikan hari raya. Nah, Rabbi qala hadatsana Ahmad bin Mani qala Abu Husyam an Hisham bin Hasan an Hafsah
ibnati Sirin an Ummi Athiyyah nahwi qala fil bab an Ibnu Abbas wa Jabir qala bisa hadis Ummu Athiyyah hadis hasan sahih. Wa qad dhahaba ba'du al-'ilmi ila hadzal hadis khassa lil mistaq fil khuruj ila al-'aidah wa karihahu ba'du. Jadi di sini ulama berbeda pendapat. Wanita ikut hari raya, ikut sholat hari raya itu ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, tapi ada juga yang memakruhkan. Ada yang memakruhkan juga. Waruya an Abdullah bin Barak annahu qala akrahu yaum al-khuruj bin nisa fil aidain fa in abad al-mar'ah illa an takhrija falya'dan laha zawjuha an takhrija fi admariha al-khuluqan wala tatazayyan. Nah, yang memakruhkan ini hendaknya wanita kalau pergi untuk sholat Id, hendaknya izin dulu ke suaminya, izin dulu, boleh atau tidak. Dan hendaknya wala tatazayyan, jangan bersolek, jangan bersolek terlalu berlebihan, jangan berdandan berlebihan kalau sholat Id. Fa'in abad an takhruja kadzalik falizawj ayyamna'a 'anil khuruj. Wa yurwa an Aisyah qalat law ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa lamana'ahunna masjid kama munat nisa Bani Israil. Nah, ini dikatakan kalau Kanjeng Nabi tahu perempuan zaman sekarang, ini zaman dulu ya, apalagi sekarang ya, pasti Nabi itu akan melarang. Maksudnya apa? Ya itu tadi yang dilarang itu wanita yang terlalu berdandan, ya, terlalu berdandan dan yang bisa mengganggu sholat konsentrasi, yang dilarang, yang dilarang. Wa yurwa an Sufyan ats-Tsauri annahu kariha al-yawm al-khuruj bin nisa ila al-'aid. Jadi ada yang memakruhkan, ada yang memakruhkan atau tidak menganjurkan, ya perempuan gak usah keluar untuk zaman sekarang. Kalau zaman dulu Nabi memang menyuruh semuanya, yang masih muda, yang masih abkar, yang masih perawan, bahkan yang head suruh ikut semua, ya. Kenapa zaman dulu disuruh? Kata Imam At-Tahawi, karena zaman dulu itu Islam masih masa perkembangan. Jadi biar Islam terlihat ramai, terlihat berwibawa, terlihat gemuruh, biar musuh takut, ya maka ayo semuanya keluar yang untuk syiar Islam, biar orang-orang itu tahu kalau Islam itu kuat gitu ya. Makanya sama Kanjeng Nabi pas hari raya disuruh keluar semua. Nah, zaman sekarang sudah berubah. Jadi hadis itu tergantung kondisi. Jadi kita melihat kondisi hadis ini, itu zaman dulu memang Nabi menganjurkan semuanya keluar. Tapi semakin ke sini, nah ulama mulai berbeda pendapat. Ada yang makruhkan, ada yang mengatakan mending nggak usah. Jadi kalau sama menimbulkan fitnah, nih perempuannya bikin nggak konsen, ya bikin mengganggu, yang mending tidak usah keluar bagi perempuan. Ya, ada yang mengatakan ya, izin dulu ke suaminya, boleh enggak? Nah, akhirnya diperinci. Kalau dulu mah boleh, malah disuruh. Kalau sekarang diperinci lagi, dengan catatan kalau sekarang. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya zaman itu terus berubah, dan hukum itu juga bisa berubah sesuai kondisi dan zaman. Lihat kondisinya. Oke, bab maja'a fi khurujin nabi ilal aid fi tariqin wa ruju'i min tariqin akhar. Wa bil qala hadatsana Abdul A'la bin Wasil bin Abdul A'la al-Kufi wa Abu Zur'a qala akhbarana Muhammad bin Salati an Fulayk bin Sulaiman an Sa'id bin Harith an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yawmal 'id fi tariqin raja'a fi ghairi qala fil bab an Abdullah bin Umar wa Abi Rafi'. Nah, ini juga sunahnya nih kalau berangkat itu berangkat dan pulang itu di jalan yang berbeda. Jadi berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat sana. Pokoknya jalannya itu beda. Nah, ini biasanya diamalkan para santri ya. Biasanya dulu saya juga ngambil jalannya berbeda. Berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat jalan beda, samping gitu. Nah, ini sunahnya seperti itu. Qala bisa wa hadis Abu Hurairah hadis hasan gharib wa rawa Abu Tumailah wa Yunus bin Muhammad hadal hadis an Fulayk bin Sulaiman an Sa'id bin Haris an Jabir bin Abdullah
Qala wa qad istahaba ba'du al-ilmi al-imam idza kharaja fi tariq ay yarji'a fi ghairi ittiba'an li hadzal hadis wa qul asy-Syafi'i wa hadis Jabir ka'annahu ashah. Dan ini apalagi untuk imam nih, sing jadi imam, ngimami itu malah disunahkan untuk ambil jalur yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Bab maja apa terakhir? Bab maja fil akil yaumul fitr qabla khurus. Nah ini tadi makan sebelum melaksanakan sholat id nih. Qabla khurus nih. Wabil kal hadisan Al Hasan bin Sobah Al Bazar Al Baghdadi qala akhbarana Abdul Somad bin Abdul Walid an Thawab bin Utbah an Abdullah bin Buraidah an Abi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitr hatta yat'am. Nabi itu tidak keluar melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri sehingga makan dahulu, makan dulu. Wala yata'amu yaumal adha hatta yusoli, dan tidak makan di hari raya Idul Adha sampai salat dulu. Salat dulu baru makan ketika hari raya Idul Adha. Qala fil bab an Ali wa Anas qala bisa hadis Buraidah bin Husayb al-Aslami hadis Nuwarid wa qala Muhammad la a'rifu li thawabi bin Utbah ghaira hadal hadis wa qad istahabbakum min al-ilmi alla yakhruja yawm al-fitr hatta yat'ama syai'an wa yusahabu lahu ay yuftira ala tamrin. Nah, makan kurma sebelum sholat hari raya Idul Fitri, kurma yang manis-manis. Walayatamu yawmal adha hatta yarji'a, dan tidak makan di hari raya Idul Id sampai pulang, sampai selesai sholat Id baru makan. Wabillahi hadatsana Qutaibah qala abana Hisham an Muhammad bin Ishaq an Hafiz bin Ubaidillah bin Anas an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala tamratin yaumal fitri qabla an yakhruja ila al-musalla. Makan kurma sunahnya. Makan yang manis-manis. Qala bisa hadza hadisun hasanun sahih. Wali Allah alam bis sama berabi fa'ala dibar wa wasna Nurmati wa amitna fi ali wa mu'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.